Selamat pagi teman-teman. Kami akan memperkenalkan diri dari Biro Administrasi Akademik. Biro Administrasi Akademik itu, BAA merupakan departemen yang mengelola administrasi akademik mahasiswa, mulai dari registrasi kegiatan perkuliahan sampai dengan yudisium. BAA terletak di ruang 203. Ada 10 orang di dalam BAA. Yang pertama adalah Ibu Arinda Dimiarni sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik. Ibu Widyasari Hastuti sebagai Section Head di bidang perkuliahan, tugas akhir, dan yudisium. Ibu Imelda Ayu Karina sebagai Section Head untuk status mahasiswa dan manajemen data. Bapak Aditya Kristianto menangani tentang perkuliahan dan KRS. Andreas Damar Kuncoro Aji menangani UTS, UAS, dan nilai. Bapak Krista Adiwibowo menangani program profesi dokter dan regulasi pemerintah. Bapak Andriarso Prabowo menangani manajemen data. Bapak Antonius De Vretes menangani kelengkapan dokumen registrasi mahasiswa. Ibu Rosa Seli Yudiasari menangani tugas akhir dan yudisium. Yang terakhir adalah Ibu Cindy Esterika Rani Nander, bertempat di Student Service, menangani semua pertanyaan mahasiswa terkait dengan BAA dan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen registrasi mahasiswa. Dokumen registrasi mahasiswa adalah dokumen yang penting dan wajib dikumpulkan oleh mahasiswa. Jenis-jenis dokumen tersebut antara lain: 1. Hard copy form 001, yaitu form biodata mahasiswa asli yang sudah diisi lengkap dan tanda tangan di atas meterai 10.000. 2. Hard copy ijazah, yaitu fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dengan stempel basah oleh sekolah atau pihak yang berwenang 1 lembar. 3. Hard copy akta kelahiran, yaitu fotokopi akta kelahiran 1 lembar. 4. Hard copy KTP, yaitu fotokopi KTP 1 lembar. 5. Hard copy foto, yaitu pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 1 lembar. 6. Hard copy rapot, yaitu fotokopi rapot mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Dokumen yang belum lengkap dapat dikirim ke Biro Administrasi Akademik Universitas Ciputra, Jalan Citraland CBD Boulevard, Surabaya 60219, UP Bapak Anton dan Ibu Cindy. Mahasiswa dapat mengecek kelengkapan dokumen registrasi secara mandiri pada website BAA dengan alamat baa.uc.ac.id. Setelah masuk pada web tersebut, mahasiswa bisa memilih Academic Information, kemudian pilih kelengkapan dokumen registrasi, dan di situ bisa dilihat masing-masing prodi mana dari para mahasiswa yang belum lengkap. Selanjutnya adalah proses KRS. Persyaratan KRS ada 3. Yang pertama, wajib dilakukan setiap semester, tercatat sebagai mahasiswa aktif, dan bebas administrasi keuangan.
Apa saja resiko jika tidak melakukan KRS? Yang pertama, status mahasiswa menjadi tidak aktif, dan apabila tidak aktif selama 2 semester berturut-turut, akan terkena sanksi dikeluarkan atau drop out. Selanjutnya, saya akan memutarkan video tutorial tentang proses KRS. Kali ini kita akan membahas tentang ujian dan perhitungan IPK dan IPS. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa akan mendapat kartu studi mahasiswa atau KSM. KSM ini digunakan sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian. KSM sudah dapat diakses oleh mahasiswa H-7 sebelum ujian dimulai. Nah, pastikan KSM-mu tidak ada masalah. Sekarang kita lihat pada gambar yang tampil. Pada gambar dijelaskan adalah langkah-langkah untuk dapat mengakses KSM. Mahasiswa dapat login melalui UC App atau pada web student.uc.ac.id dengan memilih My Information dan Examination Card. Gambar 2 terlihat KSM yang tidak terdapat masalah, yaitu muncul identitas peserta ujian dan jadwal ujian. Dan pada gambar 3 adalah KSM yang bermasalah, yaitu muncul peringatan dari departemen terkait. Selanjutnya setelah ujian, mahasiswa akan mendapat kartu hasil studi atau KHS. KHS ini berisi catatan nilai hasil studi mahasiswa untuk mata kuliah yang telah ditempuh.
di dalam KHS terdapat nilai IPK dan nilai IPS. Untuk nilai IPS atau GPA, mahasiswa dapat menghitung secara manual dengan rumus IPS sama dengan besar SKS untuk masing-masing mata kuliah dikali nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah dibagi total SKS untuk yang diambil dalam semester tersebut. IPK atau CGPA, mahasiswa dapat menghitung secara manual dengan rumus IPK sama dengan jumlah total bobot SKS semua mata kuliah yang telah diambil sampai semester tersebut. Untuk mata kuliah yang hanya dihitung satu kali, dikali dengan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah, dibagi jumlah total bobot SKS yang telah diambil. Selanjutnya, tentang permohonan surat keterangan mahasiswa atau yang biasa disingkat SKM. Surat keterangan mahasiswa sendiri adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kalian adalah mahasiswa aktif yang biasanya digunakan untuk keperluan tertentu. Untuk permohonan ini, prosedurnya adalah 1. Pemohon merupakan mahasiswa dengan status aktif. 2. Login pada website student.uc.ac.id. Kemudian pilih menu My Activity. Kemudian pilih Request Reference Letter. Kemudian pada menu ini, kalian silakan pilih kategori yang diperlukan seperti visa, BPJS Kesehatan, pembukaan rekening tabungan, atau yang lainnya. Kemudian tuliskan tujuan surat permohonan tersebut. Misalnya, kantor perusahaan atau instansi orang tua bekerja, nama perusahaan yang dibutuhkan, atau mengikuti lomba, dan lainnya. Kemudian pilih language yang dituliskan pada surat tersebut, tersedia dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian pilih bentuk dokumen yang diinginkan, online untuk surat dalam bentuk soft file, dan dikirim melalui email, offline untuk surat dalam bentuk hard copy, dan dapat diambil di Student Service Lounge pada hari dan jam kerja Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 16. Kemudian cek kembali permohonan yang diajukan. Apabila sudah sesuai, silakan kalian klik submit. Kemudian yang terakhir, permohonan akan diproses kurang lebih dalam 3 hari kerja. Selanjutnya adalah tentang permohonan status mahasiswa. Ada 3 jenis permohonan status mahasiswa. Yang pertama adalah cuti akademik, yang kedua adalah aktif akademik kembali, dan yang ketiga mengundurkan diri. Untuk pengajuannya, cuti dan aktif kembali pada saat ini sudah melalui sistem. Langkah-langkahnya, login pada student.uc.ac.id dengan akun student. Yang kedua, pilih My Activity, request status cuti atau reaktif. Lalu pilih periode pengajuan cuti akademik, isikan alasan cuti akademik pada kolom yang disediakan. Mahasiswa mengunggah form nomor 004 yaitu surat pernyataan ganti status yang telah dilengkapi dengan tanda tangan mahasiswa dan orang tua di atas materai 10.000. Pilih submit apabila data yang diisikan sudah benar untuk diproses selanjutnya. Setelah semua proses dilalui dan semua departemen memverifikasi pengajuan cuti maupun aktif kembali, mahasiswa akan menerima email notifikasi permohonan tersebut disetujui atau tidak. Berikut contoh pengajuan untuk form yang disetujui. Selanjutnya adalah prosedur permohonan status mengundurkan diri.
Yang pertama, mahasiswa harus datang ke program studi dan menemui dosen PA. Mahasiswa mengisi form hard file nomor 005 yaitu form wawancara mahasiswa keluar dan 04 surat pernyataan ganti status. Lalu, form dapat diunggah pada alamat bit.ly berikut. Dan dalam form 05, dosen PA akan melakukan wawancara kepada mahasiswa yang bersangkutan mengenai alasan mengapa mengajukan keluar dari Universitas Ciputra dan kemudian mengisi lembar interview. Setelah mendapatkan tanda tangan dosen PA, mahasiswa menyerahkan form tersebut kepada academic support untuk dijalankan ke tahap selanjutnya. Jika permohonan keluar tidak disetujui, maka BAA akan menginformasikan kepada academic support untuk kemudian diteruskan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jika permohonan keluar disetujui, maka mahasiswa akan mendapatkan surat konfirmasi yang dikirim ke alamat orang tua yang ada pada database kami. Pastikan sebelum mengajukan surat keluar, teman-teman telah berkomunikasi dengan dosen PA. Berikut adalah contoh form untuk pengajuan pengunduran diri. Form 004 yaitu surat pernyataan ganti status, dan form 005 yaitu form wawancara mahasiswa keluar. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang predikat kelulusan. Penentuan predikat kelulusan program sarjana angkatan 2020 dan setelahnya ditentukan dari IPK dan pemenuhan syarat perlu predikat kelulusan. Syarat perlu predikat kelulusan meliputi 1. Kredit poin kategori penelitian dan PKM, 2. Kredit poin kategori prestasi kemahasiswaan, 3. Masa studi kurang atau sama dengan 4 tahun program sarjana, 4. Tidak melanggar kode etik perguruan tinggi. Berikut adalah predikat kelulusan untuk program sarjana mulai angkatan 2020. IPK 2,76 sampai dengan 3,50 memperoleh predikat memuaskan. IPK 3,51 sampai dengan 4 memperoleh predikat sangat memuaskan jika tidak memenuhi syarat perlu. IPK 3,51 sampai dengan 4 memperoleh predikat cum laude jika memenuhi 1. Kredit poin kategori penelitian dan PKM lebih besar sama dengan 25. 2. Kredit poin kategori prestasi kemahasiswaan lebih besar dari 25. 3. Masa studi kurang dari atau sama dengan 4 tahun program sarjana. 4. Tidak melanggar kode etik perguruan tinggi. IPK 3,91 sampai dengan 4 akan memperoleh predikat summa cum laude jika memenuhi 1. Kredit poin kategori penelitian dan PKM lebih besar sama dengan 100. 2. Jika kredit poin kategori prestasi kemahasiswaan lebih besar sama dengan 100. 3. Masa studi kurang dari atau sama dengan 4 tahun program sarjana. 4. Tidak melanggar kode etik perguruan tinggi. Dan syarat perlu predikat ini tentu saja harus memenuhi keempatnya, bukan salah satu, salah dua, atau salah tiga saja. Untuk menghubungi kami, jika ada pertanyaan, bisa melalui LINE, IG, dan email BAA. Terima kasih.